investasi itu secukupnya wae. Jadi saya 2016 itu menjadi salah satu anaknya ibu saya yang kemudian nggak punya motor, nggak punya mobil. Karena kakak saya punya motor, adik saya bisa beli motor, bisa beli mobil. Saya 2016 itu di saat saya bangun kandang pertama kali, itu saya harus jual motor. Jual motor, gadekan BPKB mobil. Ini jual motor, gadekan BPKB mobil. Tapi sekarang berbalik semuanya. Ini sekarang bisa berbalik semuanya. Karena saya beli kambing, saya beli domba, kita pelihara, tumbuh dan berkembang. Akhirnya ya, bisa beli mobil, bisa bikin rumah, bisa jalan-jalan, ya. Bisa dapat uang. Ya. Nah, berikutnya, kalau ditanya apa sih Mas visi dan misinya Merapi Farm? Hari ini visi Merapi Farm itu adalah menjadi one stop shopping dan one stop learningnya peternakan kambing dan domba. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya pengen belajar masalah kambing dan domba, datang ke tempat kami. Entah budidaya, penggemukan, perat, bikin pakan, terus kemudian usaha bikin pupuk dan lain sebagainya, itu belajar ke tempat kami ada semua. Kami punya semua itu. Mau beli daging, mau beli susu, mau beli pupuk, mau beli pakan, mau beli apapun, beli kandang saya juga boleh asal sepakat. Iya, beli kandang saya itu boleh loh asal harganya kita sepakat. Saya besok kan bisa bikin kandang baru, dapat duit lah. Ini kandangku kan juga. Karena saya berprinsip bahwa Merapi Farm itu menjadi tempat untuk berbisnis. Jadi yang namanya bisnis itu bicaranya masalah uang. Jadi kalau kemudian nominalnya sepakat, harganya cocok, kandang pun tak jual. Kandang saya tak jual. Oh, bikin lagi gampang, saya tahu caranya. Kita tahu pasarnya. Waduh, jangan ditanya, nggak enak sama Pak Gale saya nanti. Karena Pak Gale nanti kalau Pak Gale punya duit terus diduitin mah repot saya. Nggak bisa kerja ya. Nah, itu yang kemudian terjadi. Kalau misinya seperti ini. Nah, ini ada sedikit video profilnya Merapi Farm yang dibikin lama banget. Bikin pakan ini seleb. Pakan yang sudah diolah. Wow. Ini pakannya udah siap. Tinggal beli. Amit Mbak, takut jatuh. Iya. Silakan monggo. Susu ya. Hebat. Ya Allah. Nah, kalau mau lihat yang lebih panjang nanti
boleh buka YouTube yang Mbak Rifam itu. Oke. Tapi bukan YouTube kita Bu, kita cuma diliput sama YouTuber. Dia belum buka. Itu kemudian yang terjadi. Bahkan hari ini kami lagi berpikir bahwa kandang itu menjadi salah satu aset. Jadi kandang itu menjadi aset untuk kemudian tempat wisata. Jadi hari ini kalau tadi lihat video kedot di Cempe, siang hari ini itu ada tamu kurang lebih 50 orang. Tamunya 50 orang, satu tamu bayar 50.000. Satu tamu bayar 50.000, cempe saya didoti, cempenya gemuk, ya yang punya jadi lebih gemuk sekarang. Bagaimana kemudian kalau dulu saya berpikir kandang itu buat produksi, menggemukkan domba, bikin susu, terus kemudian mengolah susu dan lain sebagainya. Sekarang kandang itu saya geser menjadi sebuah aset untuk cari duit toh. Jadi properti itu. Jadi properti buat wisata, buat kemudian orang-orang cari experience baru gitu. Jadi hari ini ada tadi, nanti siang itu ada tamu dari Jakarta yang tadi pengen ke farm, ngapain? Pengen coba kedot di Cempe, wah seneng banget gitu. Bahkan kemarin pas lagi program summer course-nya UGM, ada beberapa mahasiswa dari luar negeri ke tempat kita baru tahu kedot di Cempe itu seru. Baru tahu kedot di Cempe itu seru. Jadi mahasiswa luar negeri itu cuman bawa satu dot terus kemudian bawa satu cempe kan dikejar karena dia bawa dot. Wah, itu diposting di mana-mana. Jadi buat mereka itu experience baru gitu. Buat saya itu cari duit dengan mudah. Mudah, 50.000 loh satu dot 250 mili. Mereka seneng dipost kemana-mana, ya. Terus kemudian terkesan dan lain sebagainya. Jadi kita lagi berpikir kandang itu jadi properti aja. Jadi properti aja buat cari duit. Jadi banyak kemudian yang bisa kita kerjakan. Nah, bagaimana kemudian kita melihat perspektifnya ternak kambing dan domba? Pertama, mari kita kemudian melihat. Jadi kalau ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bunyinya seperti ini. Peliharalah oleh kalian kambing atau domba, karena terdapat keberkahan di dalamnya. Amin. Insyaallah Bu. Saya sudah merasakan keberkahan. Nah, kenapa berkah? Loh kan pertanyaan lo, Mas berkah ngopeni wedhus yo apa to bukannya ambune premus. Bukannya ambune gak enak. Dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah kita dalami, setelah kita lihat, kambing dan domba itu adalah hewan yang dipilih langsung oleh Yang Maha Kuasa. Percaya? Percaya. Bagaimana dipilihnya? Ya untuk korban. Jadi kambing dan domba itu adalah hewan yang dipilih langsung oleh Yang Maha Kuasa. Ketika kemudian Nabi Ismail pengen disembelih, akan disembelih oleh ayahnya, itu kan kun fayakun diganti pakai Kambing. Coba pikir deh logika. Kalau Gusti Allah itu mengendaki kun fayakun dari dinosaurus, jadi enggak? Jadi. Iya. Kun fayakun jadi gajah, jadi enggak? Jadi. Tapi tidak. Yang dipilih adalah kambing atau domba. Maka nih, peternak wedhus itu dengan sugi-sugi. Itu soalnya ya, Gusti Allah itu milih siapa yang cocok untuk jadi peternak sukses berikutnya. Dan semoga Bapak Ibu semua yang di sini punya kehendak jadi peternak sukses. Nah, jadi pertama itu, jadi kalau kita berpikir bahwa peternakan kambing dan domba itu gak ada apa-apanya, salah. Bahkan kalau jenengan lihat di berita, jenengan lihat di Google dan lain sebagainya, pernah nggak dengar peternak kambing domba demo? Hah? Pernah dengar? Pernah lihat? Nggak ada. Ada nggak peternak ayam demo? Ada. Ada. Bagi-bagi telur itu karena ayamnya nggak laku, bagi-bagi ayam di pinggir jalan. Peternak sapi demo juga sering. Menyengat. Makanya berkahnya ternak domba itu begitu. Orangnya itu senang ayam, berkah enak. Nah, dan kemudian kalau kita bicara masalah keberkahan sekarang itu berkahnya luar biasa. Karena apa? Kita bantu orang untuk beribadah. Kita membantu orang untuk kemudian menyempurnakan ibadahnya. Apa akikah? Kalau itu nanti apa ya? Rentetan bisnisnya bisa panjang. Kita jualan kambing, kita jualan domba, ya, kita senang. Yang beli ikut senang. Karena apa? Dapat domba, dapat kambing buat akikah. Bahkan kalau kita pikir sekarang itu Bapak Ibu, jadi mau bicara masalah akikah, bicara masalah kurban, sekarang itu lifestyle-nya naik jauh.
Coba nek dulu jenengan di zaman-zaman jenengan pengen kurban, cari kambingnya sing kepiye? Sing koel, sing cilik napa sing gede? Nah, kemudian kalau dulu itu cari kambingnya yang bagaimana? Yang cukup umur lah minimal. Yang penting cukup umur, minimal cukup untuk kemudian secara dari sisi syariat dan lain sebagainya, kan seperti itu. Nah, kalau sekarang itu enggak. Coba nek jenengan pulang dari Hong Kong, kurban di Indonesia, beli kambing sing regane 1 juta. Apa? Nah, begitu. Jadi artinya hari ini itu ibadah itu sudah lebih bagus. Ibadah itu sudah lebih bagus. Karena apa? Sudah menjadi lifestyle. Apalagi kalau Bapak Ibu nanti pulang dari Hong Kong, mesti tuku wedhus itu minimal regane 3 juta. Mesti sekarang yang dibeli 3 juta. Kenapa 3 juta? Soalnya kok delok ning masjid, biar kelihatan ini kambing dari siapa? Ibu kae. Oh ya, nah, itu oke. Mulai sama Hong Kong. Kan begitu. Oh, ini kambing dari siapa? Dari Haji A. Nah, coba nek Cili. Wah, dibully seumur hidup. Dibully seumur hidup. Jadi ini yang kemudian terjadi. Jadi di tempat kami itu juga sama. Ketika 2016 saya bikin kandang, itu pertama kali itu kalau orang cari korban itu Mas cari korban yang harganya berapa? 1,5 juta. 1.250.000. Yang penting sudah sesuai syariat. Kalau sekarang sudah nggak ada yang beli seperti itu. Mas, kambing yang paling gede, yang paling apik itu meskipun kegedean, cari yang lebih kecil. Tapi minimal dia sudah mau cari yang lebih gede dulu, yang paling gede. Jadi sekarang itu cari duit di kambing dan domba itu lebih mudah. Soalnya orang itu carinya yang gede-gede, nggak pengen cari yang cilik-cilik. Dan golek kambing cilik itu sekarang juga susah. Yang banyak yang gede. Dan kemudian ternyata keberkahannya luar biasa. Dan nanti kalau Bapak Ibu lebih pahami lagi dari sisi kesehatan hewan, kambing dan domba itu adalah salah satu hewan ternak yang belum bisa direkayasa proses kawinnya. Belum bisa direkayasa proses kawinnya. Kenapa? Kalau sapi itu bisa kawin suntik. Kalau ayam itu telur bisa disuntik jadi fertil. Kalau kambing dan domba dikawin suntik keberhasilannya baru 25-30%. Karena apa? Hewan ini pilihannya Gusti Allah unik. Jadi Allah itu memilih karena pasti ada dasar kuat kenapa dipilihnya dan besoknya seperti apa. Terus kemudian ada hadis lagi yang menyebutkan bahwa ada hadis lagi yang menyebutkan bahwa harta terbaik seorang muslim di akhir zaman adalah beternak kambing dan domba. Wah, ini sesuatu hal yang kemudian kalau saya buktikan ini benar-benar terjadi kemarin di COVID-19. Di COVID-19, di pas musim COVID-19 itu Bu, ada yang pernah jual beli emas. Nah, pas COVID-19 harga emas turun atau naik? Harga emas pas COVID-19 turun atau naik? Turun. Turun. Nah, data saya, karena kebetulan kalau di Indonesia saya dulu sempat main logam mulia Mas Antam itu. COVID-19 itu harga emasnya turun. Hampir semua harga emas turun. Harga emas turun dan turunnya lumayan drastis. Sampai ke angka 800.000 atau berapa. Ya. Sekarang kan 1, sekian juta lagi. 894. Nah, ini berkebalikan dengan kambing dan domba. Emasnya hitam kambing dan domba pas COVID-19 itu Bu, harganya naik 2 kali lipat. Tahu emas hitamnya kambing domba apa? Bombanya dia, kotorannya dia. Kotoran kambing dan domba itu ketika COVID-19 harganya naik 2 kali lipat. Loh, kok bisa? Di saat COVID-19 banyak orang yang di rumah. Ketika di rumah dia ngapain? Tanam. Dia bercocok tanam, balik ke kebun. Terus kemudian halaman rumahnya dibikin mini garden dan lain sebagainya. Kebutuhan pupuknya tambah tinggi. Yang ternak jumlahnya tetap. Disitulah kemudian
harga pupuk itu naik 2 kali lipat di Provinsi Indonesia.